Halo viewers, di video Totalks kali ini gue bakalan ngebahas tentang Toyota Velfire yang tipe 2400cc dan tipenya tipe V ya. Dan gue tuh sangat penasaran kenapa orang Indonesia tuh suka banget sama mobil ini ya. Jadi kita lihat ya, kira-kira kenapa mereka suka sama mobil ini gitu. Nah sekarang kita bakalan ngebahas tentang eksteriornya dulu. Nah menurut gue mobil ini di bagian eksteriornya yang paling menarik adalah ukurannya. Soalnya panjangnya tuh hampir 4,9 meter dan lebarnya itu lebih dari 1,8 meter. Dan yang paling menakjubkan adalah tingginya. Tingginya itu 1,9 meter ya. Jadi mobil ini kayak nyetir bus gitu ya. Nah bisa kalian lihat juga desainnya, karena mobil ini udah beredar cukup lama. Jadi kita sering juga yang lihat di jalanan. Nah menurut gue Velfire itu bentuknya lebih bagus dari Alphard. Soalnya lebih sporty dan lebih elegan ya. Jadi dengan desain lampu headlampnya yang bertingkat gitu, jadi kayak terkesan sporty dan mahal gitu. Untuk bagian sampingnya menurut gua bentuknya masih sama lah dengan Alphard, jadi nggak terlalu beda jauh ya. Nah untuk desain belakangnya juga secara keseluruhan masih sama kayak Alphard, tapi senada dengan headlamp depannya yaitu bertingkat gitu ya si desainnya. Jadi lebih sporty dan elegan sih menurut gue. Jadi mobil ini tuh lebih bagus lah menurut gue desainnya ya, dibandingkan dengan Alphard yang sedikit membosankan gitu ya. Nah dengan ukuran yang besar dan desainnya yang sangat mewah ya, jadi orang-orang yang naik mobil ini tuh merasakan kesan prestis dari mobil ini gitu ya. Nah sekarang kita bakalan ngebahas interiornya. Dan pertunjukan utamanya mobil ini adalah pintu belakang ya. Soalnya gini, jadi kesan prestis yang didapat dari mobil seperti Alphard atau Velfire ini menurut gue adalah kalau misalnya lu masuk atau keluar dari mobil ini dengan menggunakan pintu elektriknya. Jadi semacam kayak simbol kesuksesan dari yang punya mobil ini gitu ya. Kalau misalnya lu ke mall atau ke daerah wisata lainnya, ataupun ke bisnis atau apapun, kalau misalnya keluar dari mobil ini tuh menunjukkan kalau anda tuh sukses gitu ya kesannya ya. Nah sekarang kita bisa lihat untuk kabin depannya cukup menarik ya. Di sini bisa kita lihat bahannya tuh solid banget, bagus banget. Dan bisa kita lihat di speedometernya. Speedometernya itu mirip dengan yang punya Innova, tapi not bad at all. Jadi desainnya masih bagus banget menurut gue, walaupun sama kayak Innova ya. Dashboardnya menurut gue sangat bagus ya, seperti Toyota mewah lainnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau kualitas bahannya juga bagus banget. Nah ini head unitnya udah diganti ya oleh pemiliknya ya. Nah terus di bawahnya kita bisa lihat juga di sini ada AC-nya tuh pakai climate control dual zone ya. Jadi kanan kiri suhunya bisa berbeda. Tapi untuk di kabin depannya menurut gua pertunjukan utamanya lagi-lagi ke atasnya ya, yaitu ada sunroof di depan. Ruang kabinnya tuh gede banget sumpah. Bisa kita lihat juga karena tadi ukuran tingginya itu hampir 1,9 meter atau bahkan lebih dari 1,9 meter. Jadi ruang kabinnya tuh gede banget, kita bisa jalan-jalan di dalam kabinnya, apalagi kalau anak kecil gitu ya, suka banget pasti. Untuk baris kedua menurut gue tempat yang paling menyenangkannya di mobil ini ya. Jadi baru disambut dengan pintu elektriknya itu, kita langsung disambut dengan jok yang gede banget dan ada handrestnya juga. Nah bisa kita lihat juga di bawahnya ada footrest ya, jadi kerasa mewah banget ya mobil ini ya. Begitu ngeliat ke atas, kita bisa lihat kalau kita tuh bisa mengatur AC-nya. Terus kita dapat panoramic sunroof. Nah di tengah-tengah captain seat-nya ada juga kayak meja gitu. Jadi kalau misalnya lu mau naruh minuman lu di cup holdernya juga bisa. Terus kalau mau naruh barang-barang juga bisa ya. Nah untuk baris ketiganya sangat lega ya. Gua rasa salah satu baris ketiga yang paling lega yang pernah gue coba ya. Gue rasa di interior ini anak kecil tuh suka banget ya. Soalnya kita bisa jalan-jalan di dalam kabinnya. Kalau misalnya lu anak kecil ya, kalau misalnya lu punya anak kecil juga, anak lu bisa jalan-jalan lah di dalam mobil ini gitu ya.
Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang mesinnya ya. Nah, mesinnya itu 2400 cc yang sama dipakai dengan mobil Camry ya, dan tenaganya cukup besar, yaitu 170 horsepower dengan torsinya itu 235 Nm ya. Jadi lumayan besar tenaganya. Cuma sayangnya adalah mobil ini itu menghela bodi sebesar ini ya. Jadi pasti kerasa lebih berat ya untuk membawa bodi sebesar ini ya dibandingkan dengan Camry ya. Nah, mesinnya itu dipadukan dengan transmisi CVT ya, dan gue sangat kaget pas membaca spesifikasi mobil ini, soalnya masa mobil segede ini dan mesin 2400 cc memakai CVT ya. Ternyata emang bener CVT, dan apa ya, gue rasa mungkin mereka atau Toyota itu pengen memberikan kesan kalau mobil ini tuh halus dikendarainya ya. Untuk performanya menurut gue cukup baik di perkotaan dengan pemakaian secara normal seperti ini ya. Lagian kalau misalnya lu punya minibus seperti ini, ngapain juga lu mau ngebut-ngebut dengan mobil ini gitu ya. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang handlingnya. Menurut gue handling mobil ini sangat limbung, soalnya kita bisa lihat kalau misalnya gue belok gitu ya, bodinya sangat bergoyang gitu ya. Nah, gue rasa selama gue mengendarai mobil ini, kerasa kalau mobil ini tuh nyetirnya kayak mobil yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Jadi cukup nyaman juga. Dengan ukurannya yang besar ini, gue rasa kalau misalnya lu nyetir sendiri dan bawa ke mall gitu ya, lu kesusahan untuk nyari parkir, soalnya ukuran yang besar, jadi nggak bisa nyelap-nyelip gitu ya kalau di dalam parkiran mall gitu ya. Sekarang untuk kenyamanannya bisa kita lihat. Rasanya walaupun mobil ini sangat empuk ya, cuma gua rasa kalau misalnya lewat jalan yang nggak rata gitu ya, agak kurang halus gitu ya. Bisa kita lihat lagi nih, sangat bergetar. Jadi mungkin ekspektasi gue yang terlalu tinggi kalau misalnya mobil seperti ini tuh harusnya sangat nyaman. Cuma gue rasa walaupun mobil ini empuk, tapi kadang-kadang di jalan yang kurang rata terasa kurang halus ya. Jadi butuh refinement lagi menurut gue dari mobil ini ya. Walaupun menurut gue suspensinya tidak terlalu superior ya kualitasnya, cuma kenyamanannya yang gue rasa adalah kekedapan kabinnya ya. Jadi suara dari luar tuh sangat minim ya, jadi nyaman banget dan kita bisa ngobrol dengan keluarga dengan santai gitu ya. Jadi kalau liburan sama keluarga tuh enak banget naik mobil ini sih. Kesimpulan dari mobil ini adalah gue rasa mobil ini sangat laku di Indonesia, soalnya gini, kalau misalnya lu keluar dari mobil ini tuh rasanya sangat bangga sekali, soalnya lu menunjukkan bahwa lu tuh sangat sukses gitu ya, soalnya bisa membeli mobil ini. Nah, dengan kesan prestis dari desain luar mobil ini, gue rasa lu nggak akan malu sama sekali kalau misalnya ketemu rekan bisnis. Dan bahkan kalau misalnya lu weekend gitu ya, lu bisa bawa keluarga lu liburan keluar kota atau dalam kota. Jadi lu bisa mempertahankan prestis dalam berbisnis tanpa melupakan keluarga ya. Tapi sepertinya kalau misalnya lu punya mobil ini, lu emang harus meng-hire supir, karena seperti yang gue bilang tadi lagi, kalau ukuran mobil ini tuh cukup besar, jadi cukup males kalau misalnya lu nyari parkir ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk masalah kenyamanan, rasanya malah bukan jadi keunggulannya dari mobil ini. Jadi mobil kayak gini masa bergetar kayak tadi kalau lewat jalan yang kurang rata gitu ya. Oke, gue rasa gue udah cukup banyak cerita tentang mobil ini, hal yang menarik apa aja. Tapi kalau misalnya lu masih punya pertanyaan tentang mobil ini, juga bisa ditanya di bagian komen di bawah ya, jangan malu-malu ya. Gue akhiri videonya di sini. Kalau misalnya lu suka sama video ini, like. Kalau misalnya lu suka dengan channel gue, silahkan subscribe. Nanti gue bakalan membuat lebih banyak lagi video tentang otomotif.
Jadi gue akhirin videonya di sini ya. Thanks sudah nonton semuanya. Pokoknya sukses selalu buat kalian. Thanks banget lah pokoknya. Dah guys.